Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Menurut saya, polisi yang paling jujur seantero dunia itu, polisi yang paling jujur di dunia ini, tidak lain dan tidak bukan adalah polisi yang ada di Konoha. Ya, bener banget. Polisi yang ada di Konoha ini ya, saking jujurnya, kalau kita punya kasus nih, kehilangan kambing misalnya, kita lapor sama polisi Konoha ini. Nah, yang terjadi apa? Kita tidak hanya kehilangan kambing, guys. Kita kehilangan sapi juga, gitu. Jadi kalau awalnya kita kehilangan kambing atau kehilangan domba misalnya, maka kita akan kehilangan kerbau kalau kita lapor ke polisi Konoha ini. Itu saking jujurnya ya. Jujur banget. Luar biasa, nggak ada tandingan. Dunia akhirat, dunia uka-uka, ya, dunia maya. Pokoknya semuanya dunia malam. Polisi Konoha ini adalah polisi yang paling jujur seantero dunia. Jadi bahkan ya, saking jujurnya polisi di Konoha ini, kalau misalnya ada kasus nih, jadi polisi di Konoha ini kalau mau ngerjain kasus ada 10 kasus misalnya, atau ada 20 kasus, mereka ini akan mencari gitu kasus yang mana kira-kira yang menghasilkan fulus, yang menghasilkan duit, yang menghasilkan uang masuk. Maka semakin besar uang masuk, misalnya nih kita punya kasus, semakin besar kita ngasih duit ke polisi Konoha ini ya. Tapi ini biasanya dirahasiakan, tapi sudah rahasia umum ya. Kalau misalnya kita tanya, oh nggak ada, pasti polisi Konoha ngomong seperti ini. Tapi pada intinya mereka ini akan mengerjakan kasus yang paling banyak fulusnya, atau yang paling duitnya, atau yang paling banyak pelicinnya, saking jujurnya. Luar biasa memang polisi Konoha ini. Polisi paling jujur sedunia, tidak tertandingi gitu. Dari dunia akhirat sama dunia uka-uka. Pokoknya nggak tertandingi gitu. Horor banget pokoknya. Jadi di Konoha ini ya, ada istilah no justice, no viral. Maksudnya gini, no viral, no justice. Jadi kalau kasus kita itu nggak viral, itu nggak bakal dikerjain. Santai-santai aja, leha-leha gitu. Dari mana saya tahu? Karena saya juga pernah melaporkan kasus ke polisi Konoha ini. Dulu saya pernah kehilangan motor ya. Ya. Jadi saya ngelapor ke polisi Konoha ini. Dan anehnya, ketika saya pergi ke kantor polisi Konoha ini, mereka di sana tidur-tiduran, guys. Bayangkan saya ke sana, mereka masih kicep mata gini, tidur-tiduran di kantor, coba tidur-tiduran. Coba, saking profesionalnya polisi Konoha ini, ya mereka di kantornya tidur-tiduran gitu, petugasnya tidur-tiduran gitu. Ada yang tidur di sofa, ada yang tidur di kamar gitu. Di kantor polisi Konoha ini ya. Terus saya ngelapor nih, motor saya hilang, Pak. Terus polisinya ngomong gini, ya nanti kita proses, Pak. Karena nggak saya kasih duit sampai berhari-hari itu, sampai 5 hari, 10 hari. Terus saya datangin lagi kantor polisinya. Gimana, Pak? Motor saya udah dicari. Belum, kata gitu. Jadi, terus gimana dong, Pak? Iya, ini kita lagi berusaha. Coba dicari, dilacak dong, Pak. Saya bilang gitu ya. Alatnya nggak ada di sini. Coba di daerah kesana aja, ke kantor polisi yang di sebelah ini aja, sebelah Konoha, di Wakanda. Nah, polisi di Konoha itu ngomong seperti itu. Ini jujur loh, real dari hati saya yang paling dalam. Lalu saya putar otak, saya bilang gini sama polisinya, gini aja deh, Pak, daripada saya pusing-pusing, saya bolak-balik kantor polisi Konoha ini, mending saya upload di sosial media aja lah motor saya ini, ya. Boleh nggak, Pak? Boleh nggak? Polisi ngomong seperti ini, boleh-boleh aja, Pak, nggak apa-apa, boleh ya. Terus saya upload, nggak sampai 3 jam, saya upload motor saya yang kehilangan ini di grup Facebook yang ada di Konoha ya, grup jual beli motor. Motornya kembali, coba 3 jam. The power of sosmed, the power of netizen, ya. 3 jam motornya kembali lagi. Bayangkan coba, saking profesionalnya polisi di Konoha ini. Kalau ada kasus itu, ya, mereka kalau nggak viral nggak bakalan diselesain. Kalau nggak ada fulus nggak bakalan diselesain. Nggak ada duitnya nggak bakalan diselesain. Luar biasa memang polisi di Konoha ini. Profesionalnya sangat diacungin jempol ya. Profesional banget ya. Mungkin saya juga yakin ya, banyak juga orang yang mengalami seperti yang saya alami ini ya. Polisi di Konoha ini saking profesionalnya, kalau kita melapor ya,
akan tambah rumit gitu, tambah mumet ya. Kehilangan motor misalnya sampai 10 hari ditungguin nggak ada, bolak-balik kantor polisi, capek sendiri. Ya mending pakai sosial media aja ya kan. Ya. No viral, no justice. Mending seperti itu ya. Jadi pada intinya hanya ada 2 polisi yang jujur di Konoha. Satu polisi tidur, satu lagi jenderal polisi Hugeng. Di antara sahabat yang nonton video ini sudah familiar mungkin ya. Polisi bernama Hugeng. Hanya 2 itu aja. Polisi tidur dan polisi Hugeng. Hanya 2 itu yang bisa diandalkan polisi yang ada di Konoha. Ini hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia ya. Saya nggak ada urusan dengan polisi yang ada di Indonesia. Jadi ternyata ada beberapa fakta yang mengejutkan seputar polisi yang ada di Konoha ini. Ada 6 kasus beruntun beberapa tahun belakang ini. 6 kasus bayangkan beruntun di masalah internal polisi itu sendiri, yaitu kasus polisi tembak polisi. Bayangkan coba, di Konoha ini saking profesionalnya, saking kinerjanya bagus, saking citranya bagus, ada kasus polisi tembak polisi. Bayangkan coba. Kasus polisi tembak polisi, luar biasa memang. Kok bisa ya ada polisi tembak polisi? Polisi yang kita harapkan yang ada di Konoha ini untuk menjaga ketertiban, keamanan. Malah mereka yang ribut gitu, berantem gitu, aduh jotos. Itu perekrutannya gimana sih itu? Itu konsepnya gimana sih? Kok bisa polisi nggak bisa nahan emosi? Polisi tembak polisi. Gila. Pokoknya polisi yang ada di Konoha ini luar biasa ya. Tidak ada tandingan dunia akhirat, dunia oka-oka, dunia malam. Pokoknya semua dunia nggak ada akhirat. Paling top sedunia ya. Kinerjanya paling top sedunia. Jadi kasus pertama misalnya kasus Sambo gitu. Terus yang terakhir ini kasus penembakan itu polisi di Solok ya, masalah tambang itu ada banyak kasusnya. Kasus polisi tembak polisi ini. Kasus pertama itu kasus Sambo ya, yang Yosua yang dulu pernah viral itu. Terus kasus yang kedua itu penembakan di Polsek Cimanggis gitu, penembakan di Polres Lombok Timur gitu, terus di Lampung, terus di Donggala, dan terakhir ini yang ada di Solok itu. Konon katanya permasalahan tambang ilegal ya. Kok bisa ya polisi mengurusi tambang ilegal? Saya yakin mereka mengurusi ini karena ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya, mereka nggak mau ngurusin ini. Ngapain coba? Ngapain polisi ngurusin tambang ilegal? Ya, makanya saya bilang tadi, polisi yang jujur itu yang bisa dipercaya itu hanya 2. Polisi tidur dan polisi Hugeng ya. Cuman itu doang, lain nggak bisa dipercaya. Jadi salah satu bukti yang lain misalnya citra lembaga yang paling dibenci ya, yang paling tidak dipercaya di Konoha itu adalah polisi. Setelah DPR, polisi. Sekitar kepercayaan itu sekitar 67,8%. Coba bayangkan, 67,8% kepercayaan publik terhadap lembaga coklat ini, lembaga polisi yang ada di Konoha ini. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa polisi yang ada di Konoha ini bobrok bet? Kenapa? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu adalah karena SDM polisi di Konoha ini bermasalah, terutama bidang kejujuran. Bobrok luar biasa. SDM polisi yang ada di Konoha ini, SDM-nya itu amburadul, terutama kejujuran. Kejujuran minus banget yang namanya kejujuran. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya, jadi saya akan mengurai ya. Ini pertanyaan filsafat ya, pertanyaan yang sangat tajam gitu. Jadi nanti kita akan menemukan inti. Ada banyak pertanyaan nanti kita menemukan inti yang sebenarnya di mana gitu. Jadi kenapa polisi yang ada di Konoha ini bobrok banget gitu SDM-nya? Kenapa nggak jujur gitu? Kenapa SDM-nya itu nggak bisa dipercaya, kinerjanya bobrok banget? Polisi tembak polisi lah gitu, ngurusin tambang lah gitu ya, selingkuh lah gitu. Pokoknya aneh-aneh banget tingkah polisi yang ada di Konoha ini. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah kenapa polisi di Konoha ini tidak jujur? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu adalah karena proses perekrutan yang tidak jujur. SDM kalau mau melamar ke polisi di Konoha ini, udah rahasia umum ya.
ya kan? No money, no jebol, ya kan? No money, no jebol-jebol, ya kan? Ya, saya tahu ada yang murni, ada yang yang jujur. Ya, itu kan 1 dari 1000. Tapi pada umumnya ini sudah fakta, iya, fakta yang ditutup-tutupin gitu, rahasia umum lah gitu. Jadi no money, no jebol-jebol ya. Kalau mau melamar polisi di Konoha ini, no money, no jebol-jebol. Jangan harap gitu orang yang SDM-nya jujur gitu, orang berada bisa jadi polisi. Jangan harap, jangan harap. Kubur aja itu dalam-dalam itu mimpi seperti itu. Ya, no money, ya no jebol-jebol ya. Nggak jebol jadi polisi maksudnya. Jadi ini salah satu yang paling berpengaruh. Perekrutan SDM-nya itu. Kalau misalnya ada orang yang jujur gitu, berbakti pada negara, seperti polisi Hugeng misalnya, dia nggak punya duit untuk ya semacam pelicin lah gitu, sogok menyogok lah gitu. Dia nggak punya duit, maka dia akan nggak bisa jebol jadi polisi di Konoha ya. Nggak bakal bisa. Gimana caranya mau kita jungkir balik kayak mau berdua 7 hari 7 malam gitu, mau dijampi-jampi juga nggak bakalan bisa, kecuali ada ini ya, fulusnya. Jujur-jujuran aja deh, ya. Jujur aja, ini hanya polisi di Konoha ya, bukan di Indonesia. Saya nggak urusan dengan polisi yang ada di Indonesia ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa masyarakat kita itu atau perekrutan di Konoha itu kurang jujur SDM-nya? Kenapa? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu adalah karena rata-rata masyarakat kita itu tidak jujur. Sekali lagi saya katakan, kenapa perekrutan SDM di Konoha ini, yang ngerekrut itu manusia kan? Manusia itu juga masyarakat kan? Jadi rata-rata masyarakat di Konoha itu SDM-nya itu bobrok. Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal misalnya, siapa di antara yang nonton video ini, saya boleh jamin, saya boleh ramal gitu. Pasti semua yang nonton video ini pernah kena tipu kan? Siapa di antara sahabat yang nonton video ini nggak pernah kena tipu? Siapa? Nggak ada kan? Saya juga pernah kena tipu. Anda juga mungkin pernah kena tipu. Jadi itulah bukti bahwa masyarakat kita itu kurang jujur. SDM-nya kurang jujur. Ya. Masyarakat kita itu kurang berkejujuran. Buktinya nggak ada satupun yang nonton video ini yang nggak pernah kena tipu. Pasti kena tipu semua kan? Pernah kan? Nah, yang jadi permasalahan, apa alasannya dan apa contoh lainnya? Contoh lainnya misalnya gini, pungli kan? Di Konoha kan banyak pungli kan? Parkir liar misalnya. Contoh-contoh kecil aja gitu, ya. Titip absen misalnya. Waktu saya di kampus dulu, teman-teman saya banyak yang titip absen, ya. Titip absen ya, sama saya sendiri juga pernah orang nitip absen, tanda tangan gitu. Jadi percuma kita maki-maki polisi kalau kita waktu sekolah titip absen, terus nyontek. Apa persamaan nyontek dengan orang tidak jujur? Ya sama-sama tidak jujur, mencuri gitu, bohong. Menyontek juga bagian dari korupsi, ketidakjujuran. Jadi kalau kita titip absen di sekolah, sering nipu di kehidupan sehari-hari, jangan kita maki-maki polisi, karena itu adalah bagian daripada masyarakat. Itu produk dari masyarakat. SDM yang ada di polisi sekarang ini adalah produk masyarakat, ya. Itu produk masyarakat. Jadi kenapa polisi di Konoha ini seperti membudaya gitu ketidakjujuran? Karena apa? Karena budayanya di lingkungan polisi Konoha itu ya seperti itu, orang dipenuhi oleh orang-orang yang tidak jujur gitu. Kalau misalnya lingkungan kita itu dipenuhi oleh orang-orang yang tidak jujur, maka orang yang baik sekalipun masuk ke lingkungan kita, ini pasti juga ikut maling. Namun seperti apel misalnya, ada apel satu keranjang isinya 50 biji, terus ada satu apel atau 2 apel yang busuk misalnya dimasukkan ke keranjang ini. Apelnya bisa busuk semuanya kan. Jadi itulah the power of lingkungan. Sebegitunya lingkungan berpengaruh. Jadi kalau ada orang yang jujur nih, perekrutan polisi misalnya, terus di lingkungannya itu misalnya ngurusin tambang ilegal misalnya, ada setoran-setoran dari klub-klub malam misalnya gitu ya, ada setoran dari sini dari situ, maka kita juga akan ikut-ikutan ya.
polisi di Konoha juga akan ikut-ikutan. Walaupun dia awalnya dia mau berbakti sama negara, kalau dia terkontaminasi lingkungannya seperti itu, tradisinya seperti itu, mereka juga akan seperti itu. Ya. Jadi apa yang mendasari kenapa perekrutan atau lingkungan polisi di Konoha ini seperti itu? Ya karena SDM masyarakat kita. Polisi juga masyarakat kan, bagian daripada masyarakat, produk masyarakat. Jadi masyarakat kita itu adalah masyarakat yang kurang berkejujuran. Apa bukti masyarakat kita? Apa bukti lain misalnya? Bukti lain misalnya 10 negara yang paling jujur di dunia itu Konoha tidak masuk. Jadi kita tidak masuk 10 negara yang paling jujur di dunia. Jadi kita tidak bisa mengharapkan polisi Konoha jujur kalau masyarakat kita tidak jujur. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya misalnya, kita akan gali lagi gitu, pertanyaan-pertanyaan filsafat gitu. Kita akan korek gitu. Pertanyaan-pertanyaan dengan pertanyaan tajam gitu. Kalau nggak gitu nggak bakalan selesai masalahnya. Kita akan korek lagi. Kenapa rata-rata masyarakat kita itu tidak jujur? Kenapa? Bukankah masyarakat kita itu adalah masyarakat yang paling religius di dunia? Salah satu masyarakat yang paling religius itu adalah Konoha. Lalu, kalau Konoha itu masyarakat yang paling religius, kenapa kita tidak takut dosa? Tidak takut berbohong. Kenapa? Salah satu alasan yang paling masuk akal adalah karena justru agama tidak bisa mengajarkan kejujuran. Gagal mengajarkan kejujuran. Jadi nggak ada jaminan nih kalau orang itu sudah beragama, jadi jujur, nggak ada. Justru pada faktanya agama itu dijadikan topeng, ya, topeng, tameng, biar kelihatan soleh gitu, biar kelihatan agamis tapi menutupi gitu. Padahal dia nipu, ya. Polisi di Konoha ini nipu gitu, tapi dia menggunakan atribut-atribut agama biar kelihatan soleh, padahal nipu gitu. Aslinya mah dia maling gitu, ya. Jadi yang jadi pertanyaan, kenapa justru negara kita yang agamis gitu, negara si paling percaya Tuhan tapi tidak takut dosa gitu, tidak takut neraka? Ya karena itu, karena agama tidak bisa menjamin kita menjadi jujur. Justru kalau boleh jujur ya, saya harus jujur karena ini pertanyaan filsafat, ya harus jujur. Saya tidak bisa tendensius gitu, tidak bisa berpihak gitu. Justru kalau boleh jujur, negara yang tidak peduli dengan agama itu seperti Norwegia, Finlandia, Jepang yang paling dekat dengan kita, mereka lebih jujur kok. Dari mana moral mereka? Dari mana mereka belajar kejujuran? Dari lingkungan, termasuk didikan orang tua. Itu yang paling utama, didikan orang tua. Belajar filsafat etik, ya. Belajar tentang kemanusiaan. Itu lebih berpengaruh. Jadi kalau saya memilih ya, mana yang lebih berpengaruh? Filsafat kemanusiaan atau filsafat humanisme atau agama bikin orang jujur? Menurut saya itu filsafat humanisme. Jujur, orang itu bisa jujur karena apa? Karena dia merasa kalau saya ditipu, gimana sih perasaannya? Itu namanya filsafat humanisme. Jadi itu lebih berpengaruh daripada kita hanya menjanjikan neraka. Apa sih neraka? Kan warga Konoha kan cuman percaya doang, nggak takut sama neraka. Apa sih neraka gitu? Jadi itu salah satu alasannya. Alasan yang paling masuk akal ya. Jadi pertanyaan selanjutnya misalnya, kenapa masyarakat kita itu kurang jujur? Kenapa? Bukan kurang jujur, emang nggak jujur sih. Karena lingkungan kita, lingkungan orang tua, keluarga, dan lain sebagainya. Makanya di antara sahabat yang nonton video ini, kalau seorang bapak, ibu gitu, mari kita ajarkan kejujuran kepada anak-anak kita. Jadi kalau ada yang mengatakan, bagaimana cara polisi di Konoha ini biar jujur? Ya mulai dari diri sendiri. Ajarkan anak kita tentang kejujuran. Nanti kalau dia menjadi polisi, akan jadi polisi yang jujur. Luar biasa memang polisi di Konoha ini. Luar biasa. Bayangkan coba. Polisi paling bagus seantero dunia. Citranya luar biasa. Dicintai rakyat. Saking dicintai rakyat, warga Konoha itu takut lapor polisi kalau kehilangan kambing gitu. Luar biasa. Jadi pada intinya seperti itu. Bagaimana cara menciptakan kejujuran di lingkungan polisi? Ya pertama tadi itu perekrutan. Jadi kalau masyarakat kita itu rata-rata tidak jujur, segimanapun polisi menyaring SDM kita untuk jadi polisi, justru karena ada orang yang tidak jujur kan, nyogok kan, makanya
lingkungan polisi seperti itu. Jadi berhenti teriak-teriak polisi, korup polisi, nggak becus kerjanya. Itu adalah produk dari masyarakat, gambaran dari masyarakat kita. Bagaimana cara memperbaiki citra polisi? Mulai dari diri sendiri. Kalau kita punya anak, ajarkan kebaikan kepada anak kita, kejujuran, jangan korupsi. Ya, mulai dari diri kita. Kalau kita jadi ibu, jadi ayah, jadi nenek, jadi kakek, ajarkan kejujuran. Mulai dari diri sendiri. Jadi sedikit melebar ya ke China ya. Jadi dulu di China juga polisi mereka itu sama seperti polisi di Konoha. Tidak jujur. Suka nyuap gitu. Suka merotin masyarakatnya kalau ditilang di jalan gitu. 86, bayar langsung gitu. Bayar 200.000, 300.000. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sekarang polisi China itu lebih jujur ya daripada yang dulu? Ada banyak faktor ya, tapi faktor yang paling berpengaruh itu karena SDM. China merubah SDM-nya, pendidikan. Jadi dulu waktu Konoha itu merdeka itu, kita itu kan fokus ke perbaikan ekonomi ya. Sementara China itu fokus perbaikan pendidikan. Nah, di sini salahnya. Pola pikirnya di sini. Kita fokus pada perbaikan ekonomi. Sampai sekarang perbaikan ekonomi terus kan. Nggak selesai kan. Sampai utang kita nggak bisa kebayar sampai kiamat kan. Ya. Sementara China mengambil langkah yang berbeda, yaitu pendidikan, fokus pada pendidikan. Makanya saya tidak pernah menemukan presiden di Konoha itu presiden yang bisa merubah pendidikan Konoha, budaya pendidikan di Konoha. Nggak ada satupun yang berhasil. Nggak ada sebutan presiden di Konoha itu sebutan bapak pendidikan Indonesia, nggak ada. Jangan ada bapak pembangunan, ya, bapak infrastruktur, bapak IKN gitu. Bapak pertahanan gitu, bapak pluralisme dan lain sebagainya. Nggak ada bapak pendidikan, nggak ada. Saya sangat mendambakan presiden di Konoha itu adalah presiden yang berorientasi pada pendidikan, merubah pendidikan di Indonesia, pendidikan ke hal yang lebih jujur. Tapi kalau saya melihat justru pendidikan di Konoha ini mengajarkan ketidakjujuran. Justru gurunya yang mencontohkan gimana caranya pungli di sekolah, ya. Oke, sekian video ini. Ini hanya terjadi di Konoha ya, bukan di Indonesia ya. Nggak ada urusan dengan Indonesia. Ini hanya di Konoha ya. Oke, sekian video ini. Saya Ray Konoha. Sebelum saya dihujat oleh orang-orang yang berlebihan dalam beragama, saya akan kabur dulu. Saya Ray Konoha. Salam rasional.